Lalu dalam kitab ini dikatakan wa tadullul akhbar ala annahu mizanun haqiqi. Jadi timbangan ini berdasarkan hadis-hadis yang sahih itu betul-betul menyerupai timbangan yang selama ini kita kenal, yang ada dua, istilahnya dua takan ya, takar sebelah kanan untuk menakar atau untuk menimbang amal-amal baik, dan takar sebelah kiri untuk menimbang amal-amal buruk. Jadi akan ketahuan mana lebih berat, amal-amal kebaikan kita kan atau amal-amal buruk kita kan. Jadi di sini dikatakan wa anna Allah subhanahu yuhawwilu a'mal al-ibad ila ajsamin laha thiqan. Semua amal-amal saleh kita nanti oleh Allah di hari akhir akan diwujudkan dalam bentuk fisik sehingga memiliki berat. Nah, tentu beratnya amal ini tergantung ketentuan balasan dari pahala tersebut. Misalnya kalau ibadah-ibadah yang wajib itu tentunya timbangannya lebih berat daripada ibadah-ibadah yang sunnah. Kalau dari keburukan, dosa-dosa besar itu timbangannya lebih berat daripada dosa-dosa yang kecil. Nah, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan dibuat seperti itu. Semua amal perbuatan manusia akan diwujudkan secara fisik sehingga bisa ditimbang dan disaksikan oleh orang yang bersangkutan. Fatudaul hasanatu fi kaffatin wasayyi'atu fi kaffah. Di kebaikan-kebaikan diletakkan di takar satu, kemudian keburukan-keburukannya diletakkan di takar yang lainnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa informasi yang terkait dengan timbangan amal kebaikan kita. Sedangkan setelah dilakukan penimbangan atas amal ibadah kita, maka peristiwa berikutnya adalah bahwa kita semua akan melintasi sirat atau jembatan yang Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Kata sirat yang artinya jembatan ini itu ada hubungan erat dengan kata sirat dalam surat Al-Fatihah yang selalu kita baca di rakaat pertama setiap kita salat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Di sini ada sirat. Tafsiran secara ringkas dari ihdinas siratal mustaqim itu, ya Allah, tunjukilah kami jalan Islam. Jadi keselamatan kita nanti di sirat itu tergantung sejauh mana kita mengamalkan jalan Islam ini. Maka semakin sering kita mempelajari agama kita, baik dari masalah akidahnya, kemudian masalah syariahnya. Syariah ini menyangkut ibadah kita kepada Allah maupun muamalah kita dengan sesama manusia, ataupun aspek yang ketiga dari Islam, yaitu aspek akhlak kita, adab kita, yang banyak dibahas dalam masalah-masalah tasawuf. Jadi ada hubungan antara keadaan manusia nanti melewati jembatan di akhirat dengan ketaatan dia dalam menjalani keislamannya selama hidup di dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan melewati jembatan ini? Semua manusia, baik para nabi, para rasul, kemudian orang-orang yang dekat kepada Allah, wali-wali Allah, dan semua orang yang beriman, dan tentunya orang-orang yang kafir
orang-orang yang ketika diperlihatkan amalnya itu ada yang amal baik, amal yang buruk, semuanya tanpa terkecuali. Semuanya akan melewati jembatan ini. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang sirat ini pegangan kita adalah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Jadi jembatan ini adalah salah satu dari peristiwa yang akan sama-sama kita temui. Tentunya kita mempelajari ini semua secara lebih detail supaya keimanan kita pada hari akhir itu tergambar dengan jelas, sehingga kita diharapkan betul-betul mempersiapkan diri untuk kehidupan di alam akhirat yang memang betul-betul akan kita alami. Maka sangat merugi orang-orang yang tidak mau memperhatikan penjelasan-penjelasan agama kita tentang alam akhirat yang nanti akan mereka temui. Sibuk aja dengan urusan-urusan dunia, hanya sibuk mencari bagaimana bertahan hidup, atau bahkan ada yang tujuannya bermewah-mewahan di kehidupan dunia saja dan melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu golongan yang terakhir ini nanti akan menyesal dengan penyesalan yang sangat, karena selama ini tidak mau memberikan perhatian terhadap apa yang seharusnya mereka ketahui dan apa yang seharusnya mereka persiapkan untuk kehidupan di akhirat itu. Tentang sirat atau jembatan di alam akhirat nanti, antara lain disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyah." Dan tidak ada seorang pun dari kalian melainkan akan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Rohmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Nah, mendatangi neraka ini maksudnya tidak langsung masuk neraka, tapi diberi kesempatan untuk mengukur amal ibadahnya berdasarkan kemampuannya untuk melewati jembatan tersebut. Nah, ini tadi di surat Maryam ayat 7. Lalu hadis-hadis yang terkait dengan sirat ini, salah satunya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang artinya, kemudian didatangkan jembatan lalu dibentangkan di atas permukaan neraka Jahannam. Kami para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana bentuk jembatan itu?" Rasulullah menjawab, "Jembatan itu sangat licin dan menggelincirkan, atau orang gampang terpeleset. Dan di atasnya terdapat besi-besi pengait dan kawat berduri yang ujungnya bengkok. Ia bagaikan pohon berduri di daerah Najd yang dikenal dengan pohon sakdar. Jadi di daerah Arab itu ada namanya pohon sakdar. Itu seluruh permukaan batang pohon itu lancip-lancip. Nah, ketika Rasulullah ingin menggambarkan keadaan jembatan itu kepada para sahabat, mengatakan, nah, seperti pohon sakdar itulah jembatan di hari kiamat nanti. Lalu hadis yang lainnya dari Rasulullah bersabda, "Dan dibentangkanlah jembatan Jahannam. Kata Rasulullah, akulah orang pertama yang melewatinya." Jadi di antara manusia, mulai dari Nabi Adam bersama umatnya,
terus sampai akhir zaman Nabi Muhammad bersama umatnya, kitalah nanti yang pertama kali melewati jembatan tersebut. Ini berdasarkan penjelasan Rasulullah dalam hadis tersebut. Kata Rasulullah, akulah orang pertama yang melewatinya. Doa para Rasul pada saat tersebut, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Jadi tidak ada yang bisa berkata-kata ketika akan melewati jembatan tersebut. Yang hanya bisa berbicara adalah para nabi dan para rasul, dan mereka bicaranya hanya satu. Ya Allah selamatkan kami, selamatkan umat kami. Karena begitu suasananya begitu mencekam. Lalu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis ini, pada sirat itu terdapat pengait-pengait seperti duri pohon sadan, dan tidak ada yang mengetahui ukuran dari jembatan tersebut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siratnya itu tajam, licin, kemudian kecil, lalu di kanan kiri, bawah dan atas itu bergelantungan besi-besi pengait yang lancip dan tajam yang bisa meraih atau menggait siapa saja yang melewati sirat tersebut, dan gelap gulita yang menerangi masing-masing orang hanya amal ibadahnya sendiri-sendiri. Nanti ada hadis yang mengatakan cahaya yang akan menerangi setiap dari kita ini sesuai dengan amal kita masing-masing ketika kita hidup di dunia. Ada yang cahaya yang diberikan Allah kepada dia itu sebesar gunung, lebih besar sekali. Ada yang cahayanya sebesar pohon. Ada yang cahayanya sebesar diri dia. Dan ada yang mendapatkan cahaya, cuma cahayanya sebesar jempol kakinya saja. Dan itu pun menyala padam. Nah, cahaya ini dihasilkan oleh amal ibadah setiap manusia. Bagaimana supaya kita memperoleh cahaya ini? Tentunya yang pertama tergantung pada amal kebaikan kita selama kita hidup di dunia, baik amal kita kepada Allah dalam arti ketaatan kita kepada Allah maupun amal sosial kita, bagaimana kita bermuamalah pada sesama, membantu, berbuat baik, bersikap baik dan lain sebagainya, menjaga kehormatan orang lain dan lain-lain. Kemudian ada amal-amal ibadah juga yang bisa memberikan cahaya kepada kita ketika kita itu melewati jembatan ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa cahaya tersebut bisa didapatkan oleh seseorang dengan sering-sering melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat berjamaah, terutama di saat sholat isya dan sholat subuh. Semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan hal ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam hadisnya dikatakan, barang siapa sering melangkahkan kaki ke masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah di dua waktu yang gelap. Nah, dua waktu yang gelap ini di masa Rasulullah itu adalah salat isya dan salat subuh. Nah, mungkin beda dengan zaman kita sekarang. Zaman kita sekarang di Peru ini berangkat isya terang benderang, berangkat subuh ini tadi juga terang benderang. Tapi di zaman Rasulullah belum ada listrik. Siapapun yang ingin keluar dari rumahnya, dia harus menyalakan obor dari rumahnya, kemudian berjalan di kegelapan malam. Maka bunyi hadisnya seperti ini. Dan siapa sering melangkahkan kakinya ke masjid untuk sholat berjamaah pada dua waktu yang gelap, yaitu sholat isya dan sholat subuh, maka kelak ketika menyeberangi jembatan atau as-sirat,
Allah akan beri penerangan tersebut. Ini amalan yang kedua. Lalu amalan yang ketiga, ini mungkin sebagian kita sudah mengamalkan, yaitu ketika kita keluar dari rumah menuju ke masjid, itu disunahkan untuk sudah berwudu dari rumahnya. Atau kalau di kantor, sebelum turun ke masjid yang ada di lingkungan kantor, itu sudah berwudu dulu dari ruangan tempat yang berada. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh seseorang ketika dia sudah berwudu menuju ke masjid, itu keberkahannya, kaki kanannya akan menambah pahala dan mengangkat derajatnya tentunya di hadapan Allah, dan kaki kirinya akan menggugurkan dosa-dosanya. Maka semakin jauh melangkah, kedua kebaikan ini lebih banyak yang diraih oleh seseorang. Nah, ketika kita melangkah dengan sunnah seperti tadi, berwudu dari rumah, itu sebenarnya disunahkan untuk membaca doa ke masjid. Doanya itu berbunyi, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi lisani wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran amami wa khalfi wa nuran yamini wa shimali wa nuran fawqi wa tahti Allahumma ja'alni nuran. Ini doa yang diajarkan Rasulullah dalam bahasa Arab. Nah, kalau kita kesulitan untuk membacanya dalam bahasa Arab, bisa pakai bahasa Indonesia yang artinya, ya Allah, berikan aku cahaya di dalam hatiku, cahaya di dalam lidahku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di samping kananku, cahaya di samping kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku. Ya Allah, jadikan untukku cahaya. Doa ini sebenarnya permohonan dari kita kepada Allah. Semoga nanti ketika melewati sirat atau jembatan itu, Allah berikan cahaya pada diri kita. Jadi kesimpulannya bahwa cahaya yang akan didapat oleh seseorang ketika melewati sirat, pertama dari amal-amal kebaikannya, ketaatannya kepada Allah, kemudian yang kedua dari kebiasaan dia untuk melaksanakan salat berjamaah di masjid, terutama salat isya dan subuh, dan yang ketiga adalah membaca doa ketika berangkat ke masjid. Maka ketika kita berangkat ke masjid dan membaca doa ini, mau tidak mau kita akan ingat betul bahwa suatu saat kita akan melewati sirat. Jadi ini hal-hal yang terkait dengan sirat. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam hadis yang lain dikatakan bahwa sahabat Sa'id radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah bahwa telah sampai kepadaku riwayat bahwa sirat itu lebih halus dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Jadi gambaran yang dari kecil ya sering kita dengar ketika kita ngaji di masjid bersama guru kita dulu. Kalau tentang gambaran sirat itu rambut dibelah 7, ini wallahu a'lam. Sampai dengan saat ini saya membaca riwayatnya, barangkali dari jamaah pernah membaca itu. Tapi semua hal itu menggambarkan betapa keadaan ketika manusia itu melewati sirat itu luar biasa mencekam. Dan yang hanya bisa melewati sirat itu tentunya orang-orang yang memiliki bekal amal.
bekal keimanan dulu baru amal. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak beriman? Nah itu nggak perlu lewat sirat, itu langsung kecemplung aja itu ke neraka jahanam. Bahkan ada yang tidak berani mendekat ketika melihat di hadapan mereka api neraka jahanam yang menyala-nyala, mereka begitu ketakutan sehingga nggak mau berjalan mendekat. Apa yang terjadi pada mereka? Maka mereka pun diikat dengan rantai-rantai besi oleh para malaikat penjaga neraka dan diseret dan dilempar. Jadi tidak lagi berjalan melewati sirat itu. Kondisi manusia ketika melewati sirat, baik itu para nabi, orang-orang yang soleh dan lain sebagainya, dan orang-orang yang beriman pada umumnya, tentu atas kehendak dan rahmat Allah para nabi dan rasul ini, mereka orang-orang pilihan yang Allah selamatkan sehingga mereka masuk surga dan menunggu umatnya di pintu surga sana. Dan Rasulullah SAW, Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang pertama kali menutup pintu surga itu. Ketika beliau menutup pintu surga, maka malaikat Ridwan yang menjaga gerbang surga itu bertanya, siapa Anda? Maka Rasulullah menjawab, aku adalah Muhammad. Maka dibukakanlah pintu surga itu, dan umat-umat yang selamat dari menyeberang jembatan itu pun dipersilakan untuk masuk ke dalam surga. Keadaan manusia melewati sirat digambarkan dalam beberapa hadis. Itu ada yang seperti kilat, jadi begitu cepat. Lalu ada yang seperti angin berhembus, jadi gampang gitu. Kemudian ada yang berjalan tertatih-tatih, ada yang sambil merangkak, ada yang sambil menyeret badannya, ada yang sambil bergelantungan. Nah, yang sambil bergelantungan dan lama sampainya ke ujung jembatan di gerbang surga itu betul-betul bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur bisa melewati as-sirat. Nah, kemampuan-kemampuan yang berbeda yang dimiliki oleh umat manusia dalam melewati as-sirat ini, seperti tadi sudah disampaikan, itu betul-betul tergantung pada amal perbuatannya semasa mereka hidup di dunia. Sebagai kesimpulan tentang as-sirat ini, yang pertama bahwa jembatan tersebut sangat licin, jadi mudah bagi manusia untuk terpeleset dan kemudian terprosok jatuh ke dalam neraka jahanam. Kemudian kesimpulan yang lainnya bahwa di dalam riwayat lain diterangkan, jadi tentang kondisi sirat, bahwa sirat ini dia tidak statis. Jadi tadi kecil, tajam, kemudian banyak durinya, dan dia bergerak-gerak. Lalu di kanan kiri, bawah dan atas itu berseliweran besi-besi tajam, kain-kain yang akan mengait siapa saja yang memiliki dosa-dosa dan kesalahan selama mereka hidup di dunia. Dan penjelasan lain tentang as-sirat ini adalah bahwa manusia akan betul-betul berusaha untuk bisa melewati sekuat tenaganya dan betul-betul berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat itu tidak ada yang selamat dari jembatan atau sirat ini kecuali orang-orang yang mendapatkan ridha dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dua peristiwa, yaitu tentang timbangan amal dan jembatan yang telah akan kita temui
di akhirat. Semoga gambaran ini menambah pengetahuan kita tentang peristiwa-peristiwa apa saja yang kelak akan ditemui oleh umat manusia di alam akhirat. Dan mudah-mudahan ini juga memotivasi kita untuk menambah amal-amal soleh kita, juga menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian apa yang bisa kita bahas pada pagi hari yang penuh berkah ini. Tentunya gambaran-gambaran yang diberikan oleh Al-Quran maupun Rasulullah melalui hadis-hadis beliau itu sesuatu yang hak, sesuatu yang benar, tidak boleh kita dustakan. Jika ada orang-orang yang menganggap hal-hal seperti ini sesuatu yang tidak benar, maka kita segera bertawud, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjaga keimanan kita terhadap perkara-perkara keimanan yang diberitakan, diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah SAW. Sebelum kita tutup, barangkali ada tambahan dari jamaah atau pertanyaan terkait dua masalah ini, utamanya yaitu timbangan amal atau al-mizan dan as-sirat atau jembatan yang ada di atas neraka jahanam. Kami bersyukur. Insyaallah pembahasan ke depan kita akan mulai membahas mengenai surga dan neraka, itu juga bagian dari bab mengenai iman pada hari akhir. Monggo yang mau memberikan penjelasan tambahan atau pertanyaan. Jika belum ada, alhamdulillah, mari kita tutup pembahasan kita pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala khilaf dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah